Corolla Cross Hybrid total umurnya berarti sekarang udah 4 tahun ya, karena dia pertama kali meluncur di tahun 2020, dan ini yang di samping aku sekarang yang tipe GR itu muncul pada tahun 2023. Dan sekarang 2024, jadi totalnya udah 4 tahun ya. Nah, yang tipe GR ini sebenarnya ada beberapa perbedaan, terutama ya di bagian segala aspek sih, dari eksterior, interior, dan juga di bagian suspensinya juga ada nih. Nah, makanya aku penasaran banget buat nyobain si Corolla Cross Hybrid yang GR ini. Yuk, kita langsung cobain aja. Tapi aku baru inget, belum nyinggung-nyinggung soal eksteriornya dia nih. Yuk kita bahas dulu kali ya. Jadi sebenarnya ya karena ini kan GR Sport, otomatis ada penambahan-penambahan di mobil ini yang pakai GR parts-nya. Contohnya, jadi semakin gahar lagi kan mobil ini karena udah two-tone. Yang pertama udah two-tone, di bagian atasnya itu dia warnanya hitam, terus di bagian bawahnya bumpernya terlihat berbeda kan dengan yang versi biasanya, karena ini ada aksen-aksen warna silvernya juga, dan di bagian grillnya juga berbeda. Dan di bagian sampingnya, di side skirtnya itu juga ada aksen-aksen silvernya, sampai ke belakang pun juga di bumper belakangnya itu juga pakai aksen silver. Oke, sekarang kita ke bagian dalamnya aja. Oke, sedangkan untuk di bagian interiornya apa aja yang berbeda nih? Untuk mobil yang menggunakan emblem-emblem GR nih, di dalam mobil ini itu termasuk gak banyak nih emblem GR-nya. Contohnya di joknya ini warnanya juga udah hitam semua, gak ada merah-merahnya sama sekali, tapi jadi gak norak sih ya, karena biasanya kan emblem GR-nya tuh merah hitam gitu. Nah, ini full hitam, jadi lebih elegan aja looknya. Terus di bagian setirnya juga nggak ada emblem GR, tapi ada di bagian sini, di bagian start stopnya ada. Dan kalau kita nyalain head unitnya juga dia muncul dengan emblem GR dulu. Overall itu aja di dalam, perbedaannya hanya di bagian GR doang. Dengan perbedaan harga sekitar 43 jutaan, apa sih yang membedakan experience berkendara dari yang varian hybrid biasa sama yang tipe GR ini? Oke, jadi kan emang ada perbedaannya di bagian suspensinya yang udah pakai GR Sport ya. Terus ada juga perbedaannya di bagian power steering. Nah, itu ngebuat si mobil ini yang tipe GR ini jadi semakin mudah lagi dikendalikan lah untuk setirnya, jadi lebih stabil, terutama pada saat kecepatan tinggi. Nah, kalau suspensinya sebenarnya nyaman-nyaman aja. Berhubung kita tuh nyobain yang tipe hybrid biasa itu udah cukup lama ya, jadi ya mungkin kita agak lupa-lupa, belum ke-refresh. Tapi overall untuk suspensi bisa dibilang stiff, tapi stiffnya tuh yang nyaman gitu. Pas kita ngelewatin speed trap, itu dia ya peredamannya cukup baik. Dan juga kalau kita lewat jalan-jalan yang bumpy juga masih enak, masih nyaman guys. Dan kalau kita ajak di jalan yang lurus gitu, wah ini mobil sih enak sih. Nah, kalau kita pakai waktu manuver itu body rollnya tuh minim ya, gak terlalu ngebuang, which is bagus. Makanya mobil ini kerasanya memang sporty banget. Nah, kemarin kan kita udah ngajak mobil ini jalan-jalan di jalur campuran ya, kita masuk tol, kita di dalam kota juga. Terus kita cobain pakai mode normal, itu kita dapetin konsumsi BBM-nya itu dia 22,2 km per liter. Tapi sempat juga nih di angka 23 km per liter. Itu termasuk bagus ya. Nih SUV compact, cocok banget buat pemakaian sehari-hari dan di dalam kota. Tapi ini di saat aku nyobain tes akselerasinya dari 0 sampai sekitar 60 itu tenaganya tuh ada banget, instan gitu kerasanya. Nah, tapi kalau giliran dari 60 ke atas selanjutnya itu agak kerasa melemah gitu. Jadi lebih ada di putaran bawah dibanding di putaran atasnya ini tenaganya. Ya memang wajar aja sih, karena kan biasa dipakai buat harian, jadi lebih mengutamakan tenaga putaran bawah.
Nah, tadi kan aku udah bilang sama kalian kalau mobil ini tuh pas banget, enak banget buat dibawa di daerah perkotaan. Nah, ada satu fitur lagi di Corolla Cross Hybrid yang GR ini yang nggak ada di Corolla Cross Hybrid yang biasa. Jadi di sini udah dilengkapi juga dengan fitur TSS, Toyota Safety Sense atau ADAS-nya ya. Kita udah tahu nih kalau ADAS tuh ngebantu driver ya semakin gampang lagi buat mengendarai mobil ini. Contohnya di mobil ini ada adaptive cruise control, udah adaptif ya, terus ada lane keep, kamera 360, udah lengkap banget. Ada juga sensor blind spot monitoring. Jadi overall ADAS-nya itu udah lengkap ya. Apalagi ditambah juga dengan fitur-fitur lainnya kayak power back door. Terus ini pengaturan kursinya juga udah elektrik. Jadi mantep lah. Sekarang kan cewek-cewek tuh suka banget ya sama mobil-mobil SUV compact. Contohnya ada Creta, ada HR-V. Nah, mobil ini itu juga karena compactnya dia pas banget nih buat cewek-cewek yang suka sama ya SUV compact, terutama karena ukurannya, terus mudah dibawa kemana-mana, powernya juga termasuk ada, irit lagi, ya pas banget kan. Segala aspeknya emang ada di mobil ini, ada fitur, terus juga fun to drive, tapi apakah sebanding nih dengan harganya? Nah, untuk yang Corolla Hybrid yang GR ini, dia harganya 608,4 juta rupiah. Beda 43 juta dengan yang versi hybrid biasa. Tapi kan banyak banget ya nih SUV hybrid yang harganya tuh di range 600 jutaan. Bahkan udah dapat saudaranya dia nih, Toyota Zenix Hybrid. Tapi overall mobil ini sih keren ya. Yang tadi aku bilang semuanya ada, dari fitur, terus emblem-emblem GR-nya, parts-parts GR-nya, termasuk suspensinya juga dia berbeda dengan yang hybrid biasanya dari Corolla ini. Ya overall mobil ini nyaman buat dipakai sehari-hari. Terus juga modelnya oke, fiturnya ada. Kayaknya segitu dulu deh buat review untuk Corolla Hybrid yang GR kali ini. Ya, semoga kalian suka dengan video ini. Dan kalau kalian pengen ngeliat video-video kami yang lain, silahkan cek-cek aja di otomotifkompas.com. Bye-bye!